ketabrak Idul Fitri dengan dari puasa sebulan, kemudian kita bisa makan pagi, kita ambil payung semua asupan-asupan makanan yang kurang sehat jadinya, karena polanya makanannya sehat, cuma polanya itu menjadi tidak sehat. Makanya saya mencoba untuk menyampaikan, ya ini teori sekali lagi, bahwa teori itu sesuatu yang sangat ideal. Nah, masalah kemudian di pelaksanaannya itu masing-masing orang kadang-kadang sudah punya kebiasaan yang sehingga tubuhnya beradaptasi dengan baik, tidak apa-apa. Atau idealnya begitu, tapi adanya apa ya? Yaitu namanya teori yang terlalu ideal. Kayak gitu. Jadi saya menyampaikan, jadi ketika kita berpuasa 12 jam, maka pernah saya sampaikan bahwa tubuh kita itu benar-benar beristirahat, terutama di sini lambung. Ketika lambung beristirahat, maka sebenarnya organ lain juga beristirahat, karena tidak ada asupan makanan yang energi yang dipakai oleh tubuh. Ini bagus untuk diet ya, untuk diet itu kalau dalam penurunan berat badan, karena ketika kita energi tidak ada yang masuk lewat lambung, kemudian energi yang kita gunakan apa sehari-hari itu, ketika sahur kita habis diolah menjadi energi tubuh, maka tubuh akan memetabolisme lemak sebagai cadangan energi untuk tubuh kita. Jadi hitungannya begini, mungkin pernah saya sampaikan bahwa orang itu dalam satu hari itu butuh sekitar 2.400 sampai ya 3.200 jam berat. Rata-rata aja 2.400 kalori untuk tubuh kita, untuk energi kita. Hitungannya kalori Pak, kalau makanan itu dan energi hitungannya kalori. Kalau kita makannya 3.000 kalori, sementara kalori kita hanya butuh 2.400, maka ada kelebihan 600 kalori di tubuh kita. Kelebihan itu kemudian diolah menjadi bentuk lemak. Nah, lemak itu disimpan di bawah massa otot. Makanya kalau orang gemuk itu yang banyak sebenarnya lemaknya, bukan dagingnya. Ototnya tetap, enggak, kalau ototnya banyak, enggak, ototnya tetap, tapi lemaknya lebih banyak. Nah ini, lemak ini akan dipakai sebagai cadangan energi ketika energi kita habis, nggak ada dari makanan, dari puasa. Makanya untuk menurunkan berat badan, enggak mau itu harus diet, harus mengurangi asupan makanan, nggak cuma olahraga dong. Karena dengan mengurangi asupan makanan, ketika energi habis, maka otomatis tubuh akan mengolah lemak cadangan di dalam tubuh kita untuk energi itu. Kalau lemak tidak kita akan kurang berat badan, akan terus itu teorinya begitu. Rata-rata itu 2.400 kalori. Setelah itu kalau kita lebih akan disimpan, kalau kurang maka akan mengambil lemak. Nah, kita jadi kurang. Kalau orang yang asupan makanannya lebih sedikit daripada kalori yang dipakai bekerja, dia akan cenderung kurus. Tapi ketika gemuk, maka asupan kalorinya lebih banyak daripada yang dibutuhkan tubuh. Dia kurang berolahraga, mungkin pekerjaannya tidak terlalu berat. Itu dasar ilmunya begitu ya. Nah, ini untuk pola makan sehatnya. Jadi kalau puasa, ketika lambung beristirahat 12 jam, itu kalau berbuka, itu kalau bisa jangan terus biasa terus makan berat, itu nggak ideal, nggak bagus itu. Karena begitu aja dengan makan berat, lambung terisi, yang pasti juga nggak enak, penuh. Karena dari kosong, lambung kecil, diisi demikian rupa, pasti akan penuh. Begitu lambung penuh, metabolisme tubuh akan langsung mengolah makanan itu. Jadi pernah saya ceritakan urutannya itu begitu nasi masuk, karbohidrat yang berat ke dalam tubuh dari mulut campur dengan amilase, jadi itu sudah ciptaan yang luar biasa itu, dengan semua enzim sehingga siap diolah di dalam lambung.
sekitar 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Kemudian dari lambung setelah hancur, itu baru hancur ya kalau di lambung, itu masuk ke dalam usus besar. Usus halus dulu, usus halus itu 2 jam, sekitar 2 jam. Di usus halus itu baru diambil sari pati makanannya, diambil, dimasukkan ke dalam botol, dia rubah menjadi dalam bentuk glikogen, menjadi gula. Jadi nasi dengan gandum, apapun bentuk makanannya bisa digunakan tubuh itu setelah dalam bentuk gula. Jadi nggak bisa itu untuk nasi langsung nggak, karbohidrat itu jadi gula dulu Pak, glikogen baru digunakan tubuh sebagai energi. Berarti butuh waktu 6 jam paling enggak, dari gandum, dari nasi, dari ketan, apapun bentuk makanannya dirubah menjadi gula itu 6 jam. Nah proses ini metabolisme itu butuh energi yang berat. Tubuh kita itu semua tenaganya dalam olah itu. Makanya di sini mengeluarkan kan lemes. Karena energinya buat itu. Kalau lanjutan dipaksa puasa terus itu, makanya terawih kan. Terawihnya berat karena energinya untuk mengolah makanan menjadi gula dalam waktu 6 jam pertama. Makanya idealnya kita makan gula idealnya, karena ketika makan gula proses itu tidak terlewati, langsung sangat-sangat singkat. Gula masuk lambung, diolah sebentar menjadi glikogen, langsung digunakan tubuh. Makanya kita makan gula kan terasa langsung seger ya, langsung supaya langsung pulih. Nah makanya ideal, paling ideal itu memang kurma. Itu secara teori kesehatan apapun itu kurma. Ya memang ini benar-benar nabi gitu, nabi tenang. Kalau kita cerita, karena sampai makannya pun ya memang wahyu, makanan wahyu. Jadi kurma itu ada karbohidrat ringannya, ada potasium, ada seratnya, magnesium, hampir semua zat-zat lembut yang digunakan tubuh itu ada di kurma. Gulanya itu luar biasa memang. Ya memang nabi tenang. Dan jadi benar orang kurma itu ya tiruan nabi, tapi memang secara kesehatan itu makanan paling ideal ketika kita beristirahat, ketika kita 12 jam asupan pertama yang paling bagus itu kurma. Itu hampir ahli kesehatan, penelitian apapun itu nggak bisa dibantah. Jadi memang wahyu tenan. Kayak Nabi Muhammad kurma, walaupun itu memang juga orang Arab, beliau memang panganan kurma, tapi memang itu idealnya. Jadi dia sudah cukup. Jadi kurma itu ada karbohidratnya, pasti mengenyangkan, kemudian ada gulanya, kemudian dia ada minyaknya itu kurma, mengandung minyak, pokoknya semua unsur lah, dari mangan, dari ginseng itu kalau dari magnesium, dari kalori, dari serat itu ada semua di kurma. Jadi paling ideal itu memang kita buka dengan kurma. Kemudian jadi kalau kurma, kalau yang ideal berikutnya itu madu. Madu juga kalorinya tinggi, mengandung gula, bisa kembali kepada seperti tadi itu glikogen yang langsung digunakan. Kemudian dia mengandung kalorinya tinggi. Jadi ini teorinya gini, 2400 kalori yang masuk ke tubuh kita, 800 kalori itu untuk otak. Jadi otak itu berarti berapa? Sepertiga ya. Otak itu kecil ya, tapi kalorinya paling tinggi. Makanya ketika orang kekurangan kalori paling seperti itu suren, pusing. Karena kalori paling banyak sepertiga kalori kita itu untuk tenaga otak. Karena otak yang menggerakkan panjang, yang menggerakkan tubuh kita itu ternyata semua otak yang memerintah tubuh kita itu otak. Bukan hati kalau dalam teori medis. Jadi kalau hati itu mungkin menggerakkan kemauan gitu, tapi secara fisik itu otak. Makanya teori terbaru, ketika orang mati itu dulu kan berhentinya jantung. Tahu lagi, ternyata jantung sekarang bisa dipacu, bisa dikasih obat, bisa dikasih mesin. Paru-paru juga begitu, bisa
dipacu dengan ventilator. Jadi ada orang yang nggak dimatikan secara medis bisa, jantungnya tetap dipacu, parunya tetap dipompa, dia hidup. Tapi ketika otaknya mati, dia mati nggak hidup. Teori terbaru mati Pak. Orang mati adalah matinya batang otak, bukan jantung. Karena ternyata jantung parunya tetap bisa dipertahankan. Jadi sekarang kalau secara medis oke, bahwa mati adalah matinya batang otak. Dan kemudian di medis ada kausal. Sekarang ada orang otaknya mati, kemudian jantungnya masih pakai mesin, parunya masih pakai ventilator. Ini yang disebut eutanasi. Keluarga terus minta, Pak itu dilepas saja, boleh enggak? Nah ini yang kemudian menjadi problem hukum kalau di kesehatan itu eutanasi. Cara Jawa jalur mati, nah itu yang susah. Jadi tapi medis kita menyarankan biasanya memang suruh dilepas saja, karena secara teori medis dia sudah mati karena otak mati. Kayak dulu kasus artis sama itu yang dioperasi ternyata sampai 3 bulan di Singapura itu kalau orang medis cuma prokes mati karena jantung paru masih tetap bisa dipertahankan karena saking canggihnya alat modern sekarang bisa. Tapi kalau kita ya kayaknya lebih diberbayar karena kasihan karena juga mati. Itu yang diteruskan tadi madu itu kalau hitungannya itu terlalu banyak sih, 250 madu atau 1/4 ya, itu 800 kalori. Jadi kalau madu itu 250 gram madu itu cukup untuk mengganti kalori otak. Itu kalau secara teori. Dan yang ideal adalah kurma, madu. Yang ketiga itu 12 jam dengan tidak minum itu pasti terjadi dehidrasi, kurang cairan. Maka yang ideal ketiga adalah perbanyak asupan air putih, air minum, air untuk mengganti kalori itu kurma atau madu, gulanya ya kurma, madu, kemudian air putihnya diperbanyak. Nah, kalau kita mau Jawa ya kadang-kadang ketemu pakai manis, orang kalorine, orang banyune itu kolak ya. Karena kalorinya kan ada muncul, ada pisang, ada kolang kaling itu potasiumnya bagus. Jadi itu ya kalau cuma ada santannya itu ya orang lambungnya juga berat. Itu ketemu di situ ya. Kita ideal kita kan kadang-kadang biasanya ya teorinya tetap begitu idealnya namanya buku. Tapi kalau kita ketemunya kolak ya Pak. Ya cukup lah ya. Itu ada karbohidrat, ada gula, ada airnya itu. Jadi yang teori mulut itu diringkas dari kolak. Ya. Jadi ininya, jadi tadi yang paling ideal itu setelah itu jangan istirahat. Paling bagus berarti makan itu yang ringan, karbohidrat ringan dan juga dan air. Setelah itu istirahat lagi sholat maghrib jadi. Idealnya sholat maghrib idealnya. Dengan sholat maghrib, setelah sholat maghrib pulang sekitar 30 menit setelah jeda waktu baru dengan makan berat. Jadi ini enak jadi kalau kayak ini. Makan berat itu jangan berat, tetap dengan porsi masing-masing kita. Insya Allah kalau dengan ulama ini istirahat sebentar, dengan terapen itu enak. Ujiannya makan dari standar. Yang paling bagus berikutnya aku buat yang serat yang bagus. Kemudian sayur dicukupi, protein ikan atau yang lain itu juga bagus. Untuk buka dan tetap jangan lupa air dengan cicil ya. Kebutuhan air itu paling enggak 1.500 sampai 2.000 rata-rata. Ada yang sampai 3.000 lah tergantung. Tapi rata-rata itu hitungannya kalau jangan kejar dibuka dan sahur itu berat. Kalau dalam hitungan 2.000 liter itu kalau gelas kecil setiap gelas biasa minum itu sekitar 200 atau 180 lah. Anggap aja 200. Berarti untuk mencapai 2 liter berapa? 10 gelas. Ya kan? 10 gelas jadi 2.000 kan? 2 liter itu 200 cc. Lah gelas kita
200 cc. Kalau untuk 2 liter ideal itu sekitar 10 gelas. Oke, kita turun sampai 1.500 tidak apa-apa. Cuma idealnya 2 liter. Berarti 10 gelas dengan cicil itu. Minum. Karena kalau 5 gelas bukan 5 gelas orang, kembung ya. Jadi cicil. Jadi idealnya 2 liter itu air paling tidak segitu. Setelah itu kita buka, idealnya seperti itu. Kita sahur itu di samping sunahan dalam sisi agama akan sangat bagus. Memang iya, nah, secara medis juga iya. Karena untuk cadangan makanan kita dalam 12 jam itu hanya sahur. Nah, sahur itu yang ideal. Kalau secara teori, yang pertama itu roti, ternyata roti gandum itu paling bagus secara karbohidrat. Dia lebih gampang lembut, karbohidratnya lembut, gampang diolah dan sebagainya itu karena memang sudah jadi kalau roti. Kalau berikutnya itu mungkin sereal itu kan dibikin jadi disesuaikan. Kalau yang berikutnya itu mungkin kentang. Nah, kita nggak makan kita semua ya. Kalau teorinya begitu. Terus baru berikutnya itu ketika nasi. Itu kalau dalam teori nasi pun nasi merah yang paling bagus. Karena karbohidrat nasi merah itu 4 kali daripada nasi putih. Tapi adanya nasi putih ya nasi putih ya. Yang penting kemudian asupan lain juga disesuaikan. Kira-kira begitulah idealnya, okay? Tapi ya tetap disesuaikan dengan masing-masing kita atur. Kita sudah beradaptasi dengan makan apapun, dengan makanan kita selama ini, budaya kita, apapun kita juga kuat-kuat saja, baik-baik saja. Cuma ini secara teori seperti itu, paling tidak kita urutkan polanya yang baik. Makan karbohidrat ringan, makan gula, itu dasarnya. Bentuknya apa saja ya boleh lah. Jadi karbohidrat ringan, gula, asupan air yang cukup. Setelah itu istirahat, mungkin sholat maghrib, baru makanan berat berikutnya. Setelah itu sahur, ya seperti itu karbohidrat yang cukup. Kemudian makanan lain saja cukup. Yang penting seperti itu. Jadi yang penting polanya kita pergunakan. Kalau isinya disesuaikan dengan kebiasaan kita masing-masing. Nah, demi waktu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.